nggak berarti saya mengendorse itu loh gitu. Maksudnya emang cara seperti itu etis gitu. Kalau kita sekarang lagi ngomongnya etika gitu kan. Sampai aturannya dibelokin gitu loh. Pelintir. Dipelintir gitu. Tamu saya adalah pemain band, tepatnya musisi lah ya. Musisi. Doci, selamat malam. Selamat malam, selamat pagi, Doci. selamat siang. Bandnya apa? PWG. PWG Gaskin. Om. Kenapa Gaskin? Jadi ini tuh dulu waktu 2007 bikin band. Bandnya teman-teman tuh semuanya namanya serem. Kayak Murder ini, Killing Me apa, terus ada Blood segala macem. Terus saya pengen nyari yang sama seremnya gitu, walaupun musiknya nggak serem ya. Akhirnya yaudah iseng sama temen search serial killer. Banyak tuh. Beberapa udah dipakai namanya kayak Marilyn Manson itu kan dari Charles Manson kan. Ada Ed Gein juga. Terus ada nih satu nih, saya baru denger juga namanya Donald Gaskins, Donald Henry Gaskins. Saya lihat profilnya, dia dipanggil Piwi karena dia kecil badannya, cuman ternyata dia lumayan notorious lah zaman dulu gitu. Terus ya udah dari situ kayak ada filosofinya satu, oke, dia kecil, dia sering di underestimate sama orang, tapi dia bahaya. Terus ya nggak banyak orang yang tahu juga. Terus namanya catchy juga, panggilannya Piwi kan. Jadi Piwi Gaskins. Ya udah kita pakai ini aja. Bukan karena kita adore gitu, tapi emang ya catchy aja gitu. Oh oke. Jadi bukan karena kamu Enggak, mau jadi bukan. seperti dia. Enggak pengen seperti dia. Terus hubungannya dengan musik kamu ada? Sebenarnya nggak ada sih. Dan Atau ya, misi? ya misinya kita pengen bikin musik yang bisa konotasinya membunuh lah, killer music. Kayak killer apps ya? Kayak killer apps, Kayak killer kayak impactful banget sampai bisa ngebunuh gitu. I see, oke. Oke, Doci, kita ngobrol soal etika. Oke. Sebelum SD kan berarti etika. Sebelum SD itu. Hah? Sebelum SD kan? Sebelum SD. SD. Etika kan? Etika. TK Om. Kurang bapak-bapak nih, lebih bapak-bapak gue kayaknya ya. Gimana Om etika Om? Oke. Kamu kok lebih takut langgar etika apa langgar hukum? Saya lebih takut ngelanggar hukum Om. Oke. Soalnya ribet berurusan sama hukum kan, bisa dipenjara, nanti nggak bisa dapat SKCK, terus susah dapat kerjaan. Kalau saya melanggar etika ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan kan, bisa minta maaf, bisa memperbaiki nggak diulangi lagi segala macam. Cuman kalau misalnya udah berurusan sama hukum terus udah sampai dihukum gitu, itu nakutin sih. Nakutin ya. Tapi kan ada etika yang sulit dimaafkan. Ya berarti Ada nggak kira-kira menurut kamu etika yang ada banyak sih. Apalagi kalau udah nyakitin orang yang terdekat ya, hubungannya kayak berurusan sama sahabat atau sama keluarga atau yang deket dalam inilah sosial gitu, skala sosial. Entah itu satu komplek atau mungkin satu kelas atau satu kelompok atau satu band gitu. Itu kalau orang udah sampai sakit hati ya susah. Tapi kan tergantung effort kita aja untuk memperbaikinya seperti apa. Iya. Band kamu udah lama ya? Band saya udah 17 tahun. Enggak, sekarang 16, tahun depan 17. Oh, berarti saling menjaga etika satu sama lain. Yes, mungkin. Saya nggak tahu juga ya. Maksudnya kadang-kadang walaupun udah deket banget masih banyak hal-hal yang we keep it to ourselves. Ya, kita masih punya boundaries untuk menjaga itulah. Kita semua punya space yang nggak bisa dilangkahi satu sama lain. Tapi ya itu semuanya udah sadar. Emang pada dasarnya kan kita kan bareng-bareng nih. Jadi semuanya tuh udah punya aturan yang nggak tertulis dan kita nggak mau melanggar itu gitu. Jadi saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Saling beretika ya. Tanpa harus bikin kontrak. Tanpa harus bikin kontrak. Oke. Berapa orang semua anggotanya? 5.
5 ya. 5 orang. Kalian menciptakan lagu sama-sama atau? Kalau songwriting kebetulan paling banyak saya. Oke. Cuman kalau komposisi bareng-bareng atau misalnya saya punya ide nanti dikembangin sama yang lain. Cuman kebetulan saya menjadi penjaga gawang lah. Maksudnya supaya nggak kan harus ada yang jagain tuh biar nggak melenceng dari visi dan misinya kan. Nah di setiap band tuh harus ada satu orang yang emang kita boleh punya banyak ide. Cuman yang make the call harus cuma satu orang, nggak boleh lebih dari satu. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa bandnya awet karena harus ada satu yang masih ngejagain itu semua gitu. Jadi last call di kamu, kapten lah ya. Kapten. Kapten ya, oke. Itu 5 dari awal tuh? Dari awal 5. Dari awal ya. Semua di Jakarta? Semua di Jakarta, the greater Jakarta. Jadi ada Bekasi, ada Depok, ada Tangerang Kota, ada Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Atau yang Jakarta nggak ada malah. Boleh nggak ada Jakarta. Semuanya sekitar Jakarta. Okay. Kamu lahir gede segala macam? Enggak, saya di Jogja. Oh di Jogja. Jadi saya di Jogja sampai umur 2 tahun terus pindah ke Jakarta, stuck di Jakarta sampai sekarang. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Nggak pernah keluar? Nggak pernah lagi. Sekolah kek apa kek? Dulu sempet mau kuliahnya tadinya di Bandung, mau di ITB kan, FSRD. Terus kalau tes masuk di FSRD kan otomatis ke ini juga kan desain di Bandung tuh ada beberapa lah, ada ARS, ada apa segala macem. Saya juga ikut ITENAS juga. Jadi ITB-nya saya nggak dapet. Cuman saya masuk ITENAS, masuk ARS, sama satu lagi saya lupa. Cuman pada saat itu lagi deket sama cewek Jakarta. Akhirnya nggak jadi berangkat. Gara-gara wanita. Yang akhirnya nikah sama dia? Enggak juga ya. Kalau nonton gak usah dipikirin. Iya, tapi kebanyakan sih kayak keputusan dalam hidup saya ini banyak yang dipengaruhi sama wanita. Entah itu ibu, atau teman baik, atau ya itu tadi perempuan-perempuan yang deket. Sekarang anak kamu lah ya? Sekarang anak saya yang paling. Oke, Deci, pemilu. Ini keberapa nih? Udah banyak lah ya. Saya itu mulai milih dari zaman Gus Dur belum, Megawati kali ya, kayaknya dari Megawati deh. Megawati. Tunggu, saya dulu SMA. Megawati kan belum pernah dipilih langsung. Enggak ya? Sorry. Iya dong. Iya, tapi walaupun nggak menang ya. Iya, 2004. Oh dia dulu soalnya wakil presiden ya? Wakil presiden. Sampai lupa. Ya 83 kamu kan? 83, 17. Oke. Kamu pernah suka atau tertarik atau mendukung lah katakanlah? Saya itu baru vokal banget, dukung-mendukung sama punya stance gitu. Iya zaman pertama kali Jokowi naik. Itu pertama kali. Dan itu banyak ininya kan. Kalau dulu tuh kayaknya apalagi periode pertama ya, itu semua tuh lebih vokal gitu. Kubu ini dan kubu ini gitu. Itu sering berantem di grup keluarga. Keluarga istri saya gitu ya, kan di situ kan ada beberapa om yang omnya istri saya itu kebetulan, jadi istri saya itu Padang. Minang. Minang. Tapi ada beberapa om yang orang Jawa. Nah udah itu tuh yang sering berantem tuh, yang satu Jokowi, yang satu Prabowo. Saya mah cuma ngeliatin doang gitu, ini ribut-ribut sampai ribut-ribut ini banget. Tapi di pemilu ini diem-diem aja tuh. Oh sekali ini diem-diem aja ya? Iya yang sekarang ini diem-diem aja. Sih. Kalau Gibran gimana? Gibran saya kebetulan kenal juga om. Kenal ya? Kenal dari zaman dulu pertama kali Jokowi naik. Terus pada saat itu dia masih jadi anak yang ini aja, yang mencoba bergaul lah gitu, deket kenal sama beberapa, kan saya kan seumuran kalian? Enggak. Saya jauh di atas Gibran sih. Oh oke. Dia itu suka mau mengikuti di sisi fashionnya kan. Jadi kan di Jakarta kebetulan saya banyak kenal sama orang-orang yang di industri itu gitu, bikin apparel, bikin brand segala macem. Nah terus ya seperti pada umumnya anak-anak umur segitu pengen keren gitu. Ya jadi kita sering ngomongin. Om juga masih pengen keren sih. Iya ya masih. Pokoknya dulu itu
dia sering banget inilah look up gitu masalah fashion segala macam. Dia juga tahu PW Gaskins kan. Dan pada saat itu ketika ditanya nggak tertarik sama politik, pada saat itu dia jawabnya nggak ke arah situ gitu. Waktu awal-awal kalian kenal itu lah ya. Terus dulu sempat mau berbisnis bareng juga. Saya tawarin ini lagi mau jalanin sepatu. Saya punya brand sepatu gitu, mengajak dia juga. Terus habis itu dia bilang, "Yaudah coba meeting sama adik saya juga, ketemu sama Kaisang." Kaisang yang sekarang jadi ketua PSI. Dengan gini. Yang gini. santuy. Terus jadi bisnis ya? Nggak jadi. Pada saat itu soalnya kan ini kan baru ya, maksudnya belum ada track penjualan segala macam, belum bisa dihitung valuasi segala macam. Jadi visinya dia waktu itu bilangnya ini masih terlalu kecil size-nya. Jadi ya udah, tapi masih sering waktu itu masih suka apa ya? Saling diskusi lah. Dia waktu itu punya brand juga namanya apa namanya? Tugas Negara Bos. Tugas Negara Bos. Sampai akhirnya dia bikinin jas hujan untuk Grab atau Gojek gitu. Oh, oke. Dia waktu itu. Jadi kalian hubungannya bisnis? Hubungannya bisnis. Nah, waktu dia naik jadi wali kota Solo, itu udah nggak pernah ngobrol lagi abis itu. Oh, even WA-WAan? Ya WA-an juga udah mulai nggak dibales. Kayaknya dia udah sibuk mengurusi ini ya. Kan dia kan aspirasi rakyat kan. Oh, oke. Mungkin dia sibuk di situ. Apalagi sekarang jadi cawapres? Iya, makin lagi. Saya waktu terakhir kali itu saya WhatsApp, "Selamat ya Pak Cawapres." Diri doang. Terus gimana ya kalau misalnya saya tanya sama kamu? Iya. Ya silakan. Sebagai teman, sebagai orang yang kenal, pasti saya mendukung ininya dia lah. Apa namanya? Itu kan prestasi juga ya, dibilang prestasi. Wah, gila, lu bisa sampai situ ya gitu. Cuman nggak berarti saya mengendorse itu loh gitu. Maksudnya emang cara seperti itu etis gitu. Kalau kita sekarang lagi ngomongnya etika gitu kan. Maksudnya sampai aturannya dibelokin gitu loh. Dipelintir gitu. Ya makanya saya agak mix feelings gitu, kayak di satu sisi saya rooting nih, oh teman yang saya kenal bisa sampai di posisi itu, tapi di satu sisi lain apakah caranya benar, apakah caranya ini kan saya ada beban moral jadinya kalau sampai saya dukung itu, apakah ini sesuatu yang membenarkan itu gitu. Kalau papa kamu misalnya jadi presiden kan kamu juga bisa jadi gitu. Mau nggak dibalik nih posisinya? Saya nggak tahu sih Om, yang jelas saya tahu power itu sangat adiktif ya kalau udah ngerasain power. Ya buktinya banyak orang yang post power syndrome juga gitu kan. Itu kan berarti kan dia tahu enaknya punya power, terus dia punya apa ya, punya rasa rindu untuk punya kekuatan itu lagi, kan berarti kan power itu sesuatu yang nyandu gitu. Saya nggak bisa jawabnya karena ya saya nggak di posisi itu gitu. Oke. Tadi kan kamu bilang kamu kapten di kerasa nggak candu itu? Atau kamu kerasa bahwa kayaknya mesti ada satu hari ada yang gantiin? Iya, tapi kadang-kadang jadi beban juga. Kayak kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Oke. Jadi kalau punya power besar, tanggung jawabnya juga besar. Jadi gede ya. Jadi gede. Berarti ngikutin media apa? Kebetulan saya punya media, cuma media musik sih. Oh, musik. Kalau sehari-hari apa? Sehari-hari media saya yang paling saya update itu ada Om di Instagram namanya Sweat Space. Sweat Space. Iya dia. Coba follow Om Sweat Space ya? Om. Iya tapi lucunya sekarang berita yang saya dapat dan saya nggak pernah ketinggalan berita itu karena ya itu dari Twitter, dari Instagram, ngelihat postingan-postingan orang kayak apa yang sekarang terbaru juga Palestine gitu. Saya sampai ikut ada Telegramnya juga, ada grup Telegramnya di situ. Saya baca di situ. Jadi semuanya kayaknya hitungannya media alternatif ya, udah bukan media sosial lah gitu. Iya, media sosial gitu. Kalau dulu itu di rumah saya ayah itu langganan Kompas, Intisari, sama Tempo. Ya, jadi mungkin kebiasaan baca beritanya dari situ. Dari situ ya. Tapi sekarang udah
Masih. Sekarang semuanya pakai digital. Jadi misalnya lagi ngobrol sama, misalnya lagi ngumpul nih satu meja berlima, terus lagi ngobrol satu masalah yang saya nggak tahu nih masalah apa. Jadi sambil mereka ngobrol saya bisa nyari dulu nih beritanya. Oh, Habis itu gini terus baru bisa ngerespon gitu. Jadi cepet sekali gitu kalau mau nyari berita kan. I see, oke. Tapi masih pernah baca Kompas lagi sekarang? Secara spesifik? Enggak sih, Udah enggak ya? udah enggak. Tempo juga? Palingan kalau beli gorengan Om, kan masih ada tuh bungkusnya saya baca di Oke, menarik. Emang masih ada ya bungkus gorengan begitu? Tapi bukan Kompas sih. Intisari kan bagus tuh cerita-ceritanya ya. bagus. Menarik. Kayak Reader Digest sama. Nah, iya saya juga suka baca itu Reader's Digest. Ya. Atau ada yang majalah luar atau kayak Reader Digest masih baca? Enggak, udah nggak pernah. Enggak lagi ya. Palingan yang lebih ke hobi kali ya. Saya bacanya justru kayak majalah musik atau majalah game gitu. Kalau kamu lagi jalan-jalan bukan lagi jalan-jalan lah, lagi show ya, lagi manggung, ngamen apa istilahnya? Ngamen apa manggung? Ngamen. Biasanya ada waktu kan sebelum pulang kayak kalau baru datang biasanya soundcheck segala macam agak ribet ya. Sebelum pulang segala macam suka jalan-jalan nggak di kota itu? Nah ini saya nggak ngerti sih, teman-teman saya kadang-kadang suka komplain karena biasanya kan kalau kita lagi datang di satu kota untuk persiapan manggung, yang lainnya tuh istirahat aja gitu di hotel, tidur, terus udah. Saya nggak bisa kayak gitu, kayak saya misalnya ada di kota baru nih, saya pasti nyari satu tempat yang dekat sama air, entah itu sungai atau laut atau apalah gitu. Saya suka jalan-jalan sampai akhirnya ya mengorbankan waktu istirahat. Oke. Tapi justru saya istirahatnya di situ karena kan kalau di rumah kan udah ada ini kan, semuanya itu kan udah on the clock kayak pagi nganterin anak, terus nanti jemput anak juga, terus habis itu nanti meeting ini, meeting itu, semuanya tuh udah habis gitu waktunya. Tapi begitu keluar tuh kayaknya ya justru itu saat saya liburan gitu, dan liburan saya ya kerjaan saya main gitu. Jadi cari yang ada air. Cari yang paling saya sering cari yang ada airnya. Air itu maksudnya air alam kan, bukan kolam renang, bukan apa? Bukan ya. Bukan. Biasanya saya suka iseng atau karena fans juga udah tahu gitu saya sukanya kayak gini, jadi mereka yang nawarin mau jalan-jalan nggak gitu. Ya udah jemput, nanti soalnya nginepnya di sini, ntar dia jemput terus kita kemana gitu, ngobrol-ngobrol atau nggak usah ngobrol juga nggak apa-apa gitu. Terus ya udah ya nikmatin aja pemandangan, terus nanya kalau di sini kayak gimana ininya, sehari-hari lu ngapain gitu kegiatannya. Kuliner? Nah itu sebenarnya susah sih. Kalau dibilang kuliner, yang saya cari pasti, saya tuh suka banget makan daging dan saya susah makan sayur. Jadi pasti yang dicari itu lagi gitu. Kalau nggak ayam bakar, ayam goreng, Korean barbecue. Jadi bukan makanan tradisional ya justru yang dicari gitu. Karena kamu tidak suka itu ya. Iya, takutnya nggak masuk sama lidah gitu. Kecuali kalau ke Makassar tuh saya suka banget kalau Makassar, makan palu basah, makan konro, makan macam-macam lah gitu. Oh, kalau Makassar kamu suka? Makassar saya suka. Om baru kemarin tuh dari Makassar. Enak memang makan. Enak. Sekarang kan anak SD ya? SD. Kelas 1. Kelas 1. Doci membayangkan kira-kira atau terbayang nggak sih? Nanti anak Doci ketika sudah seperti Doci sekarang? Ya itu dia tuh. Apalagi anaknya cewek ya. Saya kan dulu kan banyak akalnya tuh deketin cewek. Om nggak nanya loh. Iya, jadi apakah nanti jadi orang tua yang overprotective, takutnya kan seperti itu. Terus apakah nanti sampai umur berapa nih? Nah ini sekarang aja gini Om, baru tahun ini nih saya ngerasain anak saya tuh lebih deket sama ibunya kan. Padahal ibunya yang lebih sering marahin dia gitu. Dan saya lebih, mungkin kali ya dia ngerasanya kayak untuk deketin aku tuh nggak ada effortnya. Untuk deketin saya nggak ada effort, ayah pasti nerima aku mau gimana pun aku gini gitu. Tapi sama ibunya dia tuh kayak harus effort gitu untuk deket sama dia gitu. Jadi dia tuh dimarahin mau gimana pun juga pasti akan larinya sama ibunya. Kecuali ibunya nggak ada, dia baru mau sama saya. Ya tadi sebenarnya saya mau bilang sampai umur berapa ya anak saya nggak mau sama saya, udah. Udah. Iya. Dulu Doci kan sempat mau kuliah di Bandung, gitu kan? Itu atas
maunya Doci, saran orang tua atau gimana tuh? Waktu itu mau saya sih, Mau tapi Doci ya. dengan pertanyaan ini sebenarnya saya ada sesuatu yang mau diceritain juga. Termasuk pilihan kenapa sekarang jadi orang yang aktif di music business. Kerjaan saya music business gitu. Dulu itu pindahan dari Jogja kan. Saya kan pindahan dari Jogja ke sini. Terus tinggalnya di Cinere. Saya di Cinere juga om sini om. Terus ayah sama ibu kerja karena nggak akan cukup kalau cuma satu yang kerja kan. Oke. Jadi di usia yang saya masih muda banget ditinggal tuh sama orang tua, ibu kerja, ayah kerja, dan itu cuman ketemu hari Sabtu, hari Minggu. Soalnya mereka pulang saya udah tidur karena kan jauh, macet kan. Kantornya jauh gitu, sampai rumah udah malam saya udah tidur. Anu lah Jakarta banget lah itu ya. Besok paginya mereka udah harus pergi kerja lagi. Ini sampai sekarang masih ada satu memori nyantol. Saking saya kangennya sama ayah sama ibu gitu, pengen di rumah aja. Kunci mobilnya saya umpetin untuk nggak pergi. Supaya nggak bisa pergi. Supaya nggak bisa pergi. Ternyata mereka punya kunci sarung. Tetap jalan. Terus saya kejar di komplek. Tapi kayaknya dia ya karena saya kecil kali ya nggak kelihatan di spion gitu. Saya udah kejar tuh kenceng banget sambil nangis gitu. Ya udah terus jadi kayak dari situ kayak ada satu ada trigger gitu dari kecil kayak nanti nih kalau udah gede udah berkeluarga gue mau punya waktu banyak untuk keluarga, sebisa mungkin kerjaannya bisa dilakuin di rumah gitu. Nah makanya sejak SMP tuh kayak figure out kira-kira gue nih bisa apa sih gitu. Kayak waktu itu dulu sih dari kecil dari SMP kan dimulai dari bikin stiker kelas, terus bikin buku tahunan, bikin kaos segala macam yang itu akhirnya shape mentality itu gitu si artistik dan entrepreneur itu. Gue harus usaha sendiri, nggak harus tergantung sama orang yang menggaji gitu loh. Ya udah akhirnya jalan yang dipilih adalah satu kerjaan yang waktunya lebih saya yang pegang atur gitu, saya yang atur. Nah ini juga nih sambil kuliah ada kala di mana bokap itu kan bener-bener role model banget kan, wah gila jagoan banget ya bisa memberikan kami kehidupan yang sangat layak ini segala macem. Terus kadang-kadang dia suka ini juga sih, suka humble brag lah kayak achievement dia segala macem. Dia punya anak buah ini itu. Terus dia kayak secara nggak langsung atau secara langsung dia kayak lu harus kayak gue nih gitu. Gue nih bisa kayak gini karena gue kuliah bener segala macem. Nah itu jadi pernah nih waktu itu nilai saya lumayan lagi jelek lah di kampus. IPK-nya kecil sekali, terus karena sering sering bolos juga, sering pacaran, akhirnya pokoknya akademisnya inilah anjlok banget. Terus dinasehatin sama bokap, tapi lagi mungkin waktu itu nerimanya juga lagi nggak mood karena nadanya nggak enak lah atau segala macam, saya juga lupa. Pokoknya intinya dia bilang cuman satu dari sejuta orang yang bisa jadi orang nggak kuliah, dibilang. Jadi harus kuliah gini contohnya ayah bla 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 gitu. Itu malah akhirnya jadi trigger, kayaknya gue nggak mau nyelesain kuliah nih buat ngebuktiin. Gitu. Jadi dulu tuh deliberately fail di sekolah, tapi ilmunya tetap dipakai semua. Kayak ya kan saya kan ngambil dua tuh sebenarnya, DKV sama advertising tuh, dua-duanya ilmunya dipakai, cuman nggak pernah ikut UTS, nggak pernah ikut UAS, jadi nilainya jelek. Rebel ya, jadi kayak memberontak. Iya, pada saat itu rasanya kayak puas sampai akhirnya ya udah bikin band, bikin Piwi, terus udah punya income sendiri dan ada satu masa di mana income-nya lebih gede nih dari orang tua gue yang katanya ini gitu. Terus ya udah cuman untuk datang ke rumah ngasih tahu aku satu dari 1 juta orang yang ayah bilang gitu. Tapi ditanya nyesel apa enggak? Nyesel. Saya nggak punya diploma jadinya soalnya. Kenapa harus nyesel? Ya kan saya nggak punya diploma. Karena itu akhirnya ya setiap hari walaupun saya dapat yang saya mau gitu, waktu banyak, terus income ada, tapi kan setiap bulan itu kayak semuanya risk, semuanya risiko yang harus dikalkulasiin bener-bener gitu. Soalnya kan income-nya kan nggak stabil. Tapi punya diploma juga income belum tentu stabil. Ya, tapi kalau mungkin punya diploma jadinya ada exit plan kali ya. Jadi ada kayak tiba-tiba bingung gitu. Aduh kayaknya gue bosen nih ngeband. Gue coba apply kerjaan kali ya. Ada diploma. Nah kalau ini kan nggak ada. Tapi jadi akhirnya ini stuck di
pilihan itu gitu. Itu ya, oke. Tapi nanti kalau misalnya Doci punya diploma digugat lagi dibilang diploma palsu. Itu dia. Apa saya bikin diploma palsu aja Om? Nah, itu dia. Coba ya, saya tanya bikin di mana ya dia? Temen maksudnya bukan? Teman. Doci, terima kasih banyak loh. Ini ngobrolnya udah luar biasa. Kasih juga. Kamu ada pesan nggak buat teman-teman? Terserah, mau soal apa aja. Ya pokoknya apapun yang kalian lakukan ingat aja 2 hal. Santun, santuy. Satu. Doci, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Salam keluarga, mudah-mudahan Iya, anaknya kasih. dekat sama kamu nanti. Iya, amin. Ya Allah, Anila, ini ayah. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih.